Halo, Sobat Unggas. Kembali lagi bersama saya, White Crow. Masih, itu dia suara motor masih merekam video di pinggir jalan ya. Masih tidak ada modal seperti biasa. Hari ini saya akan membahas tentang tahun baru. Karena kebetulan ini hampir aja tahun baru ya, 31 Desember 2020. Dan sebenarnya saya tuh malas sekali tahun baru ya. Soalnya apa ya? Selain tidak ada yang bisa diajak nongkrong, forever alone. Saya juga tering sekali suara macam kembang api begitu. Kalau macam apa ya, cuma bikin pengang saya di telinga begitu. Tapi ya jujur sih, kalau misalnya saya main kembang api ya memang ada rasa serunya sedikit sih. Itu kalau saya yang main. Tapi kalau orang lain yang main terus saya lagi konsentrasi mau bikin apa gitu, pokoknya rasa ingin mengumpat itu meningkat dari 0% jadi 250 juta miliar rupiah gitu ya. Ya pokoknya saya lebih jengkel kembang api petasan tolol. Kenapa jadi kembang api kan tidak baru deh. Pokoknya saya lebih jengkel sama petasan daripada menikmatinya, soalnya ya itu tadi yang saya bilang. Dan barangkali di antara kamu ada yang penasaran asal usulnya tahun baru itu dari mana. Jadi akan saya bahas di sini ya. Walaupun sebenarnya saya juga tidak tahu, jadi saya search saja di Google. Karena saya ini sebenarnya bodoh, cuma merasa kayak orang jenius saja. Oke, ini dia sejarah tahun baru. Jadi saya mendapat sumbernya dari Wikipedia ini. Disimak saja tapi jangan terlalu dipercaya ya, karena seperti yang kita ketahui Wikipedia itu bisa diisi sama semua orang ya artikelnya. Oke, jadi tahun baru adalah suatu perayaan di mana suatu budaya merayakan berakhirnya masa satu tahun dan menandai dimulainya hitungan tahun selanjutnya. Budaya yang mempunyai kalender tahunan semuanya mempunyai perayaan tahun baru. Hari tahun baru di Indonesia jatuh tanggal 1 Januari. Tuh kan, saya bilang apa? Jangan terlalu dipercaya ini artikel-artikelnya Wikipedia ini. Coba kalian lihat. Hari tahun baru di Indonesia jatuh pada tanggal 1 Januari. Ya di Madagaskar juga kalau udah 1 Januari pasti tahun baru lah. Perayaan tahun baru awalnya muncul di Timur Tengah pada tahun 2000 sebelum Masehi. Penduduk Mesopotamia merayakan pergantian tahun saat matahari tepat berada di atas Khatulistiwa atau tepatnya 20 Maret. Hingga kini Iran masih merayakan tahun baru pada tanggal 20, 21 atau 22 Maret yang disebut Nowruz. Untuk penanggalan Masehi, tahun baru pertama kali dirayakan pada tanggal 1 Januari tahun 45 sebelum Masehi. Tidak lama setelah Julius Caesar dinobatkan sebagai Kaisar Roma, ia memutuskan untuk mengganti penanggalan tradisional Romawi yang telah diciptakan sejak abad ke-7 sebelum Masehi. Dalam mendesain kalender baru ini, Julius Caesar dibantu oleh Sosigenes. What? Ini mengucapkannya bagaimana ya? Sosigenes? Ya pokoknya itulah. Seorang ahli astronomi dari Iskandaria. Iskandaria daerah mana lagi nih? Kayak nama orang Indonesia ini, Iskandaria. Jadi ahli astronomi ini yang menyarankan agar penanggalan baru itu dibuat dengan mengikuti revolusi matahari, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Mesir. Nah, jadi kurang lebih begitu DP sejarah tahun baru. Jadi ada siapa tadi namanya lupa. Pokoknya itu astronomi sebenarnya dari Mesopotamia ya. Tadi awalnya dari Mesopotamia tahun 2000 sebelum Masehi, kemudian jadi 1 Januari tahun 45 sebelum Masehi untuk mulai penanggalannya begitu. Jadi intinya sejarahnya kurang wow amat ya. Biasa aja begitu. Dan akhirnya saya sadar ternyata sangat tidak menarik untuk dibahas ya sebenarnya. Dan itu membuat video ini juga sebenarnya tidak perlu dibikin ya. Ya tapi bodo amat. Saya mau bikin konten sekarang. Soalnya sudah lama saya tidak bikin lagi setelah berita Tottenham yang barangkali sudah lama sekali saya bahas. Jadi menurut kamu semua bagaimana? Apakah kamu suka tahun baru? Atau kamu juga jengkel macam saya? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Dan kalau suka video ini, jangan lupa kasih like. Tekan tombol subscribe kalau kalian mau menonton video-video tidak penting lainnya yang sejenis ini. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa. And have a nice day.